Halo guys, kembali lagi ketemu dengan Miss Desi di sini untuk melanjutkan materi permasalahan sosial. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai teori-teori masalah sosial. Oke, pertama yang harus kalian ingat adalah meskipun permasalahan sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, pengalaman hidup ataupun waktu periode sejarahnya itu berbeda ya. Ternyata ada 3 teori yang menjelaskan permasalahan sosial di masyarakat. Jadi 3 teori inilah yang bisa kita pakai untuk menganalisis permasalahan sosial. Ya, ketiga teori itu yang pertama namanya teori fungsionalis, kedua namanya teori konflik, dan ketiga namanya teori interaksi simbolik. Oke, teori fungsionalis. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi semua bagian masyarakat itu harus saling bekerja sama untuk membangun sebuah tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Ingat bahwa masyarakat itu membentuk sebuah sistem. Jadi jika ada satu elemen dari masyarakat tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, atau tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di dalam sebuah keadaan sosial. Nah, pada akhirnya ketidakteraturan itu akan menimbulkan suatu bentuk masalah sosial. Jadi, berdasarkan teori fungsional, ada 2 pandangan tentang masalah sosial. Pertama, pandangan patologi sosial, dan yang kedua namanya disorganisasi sosial. Nah, berdasarkan teori fungsionalisme ini, ada 2 pandangan tentang masalah sosial. Pandangan pertama disebut dengan patologi sosial, dan yang kedua namanya disorganisasi sosial. Kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, kalau dalam patologi sosial, ya, dia menganggap bahwa permasalahan sosial itu diibaratkan sebagai penyakit dalam diri manusia. Jadi terbayang ya, ketika penyakit itu ada dalam tubuh seseorang, itu dianggap penyebabnya adalah ada salah satu bagian tubuh yang dianggap tidak mampu bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Jadi dalam teori ini kalau kita sandingkan dengan penjelasan tadi, penyakit sosial seperti kayaknya misalnya kita melihat kriminalitas, kekerasan, kenakalan remaja, itu ada di dalam masyarakat, itu dikarenakan adanya peran-peran sosial seperti peranan institusi keluarga, institusi agama, ekonomi atau politik yang dianggap tidak berfungsi maksimal dalam mensosialisasikan nilai dan norma dengan baik, sehingga hal itu seperti kriminalitas, kekerasan, kenakalan itu bisa tumbuh di masyarakat. Begitu. Lalu yang kedua, kalau menurut pandangan disorganisasi sosial, dia menganggap bahwa masalah sosial itu bersumber dari perubahan sosial yang cepat, ya, yang kemudian mempengaruhi norma-norma sosial. Begitu. Oke, teori yang kedua adalah teori konflik. Dalam teori konflik ini menganggap bahwa masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial yang muncul dari ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat, misalnya konflik antar kelas, itu seperti konflik antara majikan atau pemilik perusahaan dengan buruh. Kemudian adanya konflik gender, yaitu konflik yang terjadi karena adanya satu gender yang dianggap lebih rendah. Lalu konflik antar etnis, misalnya konflik atau politik apartheid yang terjadi di Afrika antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, ada 2 pandangan perspektif dalam teori konflik. Ada namanya teori berdasarkan teori Marxis, lalu ada teori non-Marxis. Nah, kalau teori Marxis, dia beranggapan bahwa konflik sosial itu terjadi karena ketidaksetaraan ekonomi dalam sistem kapitalisme yang terjadi antara kaum borjuis dengan kaum proletar. Yang disebut dengan kaum borjuis adalah kaum pemilik modal atau kapital, sementara kaum proletar itu adalah sebutan untuk kaum buruh. Berbeda dengan teori Marxis, yaitu muncul karena ketidaksetaraan kelas sosial. Kalau teori non-Marxis yang dikemukakan seperti oleh Ralph Dahrendorf, dia mengatakan bahwa konflik sosial itu terjadi
atau timbul karena kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu memiliki kepentingan dan nilai yang berbeda-beda. Oke, teori yang terakhir yaitu teori interaksi simbolik. Dia menganggap bahwa masalah sosial itu muncul sebagai interaksi simbolik antara individu yang memiliki masalah sosial dengan individu yang tidak memiliki masalah sosial. Dalam teori ini ada dua pandangan yang berbeda. Pertama adalah teori pelabelan atau labeling teori, lalu yang kedua adalah teori konstruksionisme sosial. Nah, teori labeling dia menyatakan bahwa suatu kondisi sosial kelompok atau masyarakat tertentu itu dianggap bermasalah, itu karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Nah, kalau berdasarkan teori konstruksionisme sosial, itu menganggap bahwa masalah sosial merupakan hasil konstruksi manusia yang disebabkan oleh interaksi intens individu dengan orang-orang yang mendefinisikan hal-hal menyimpang sebagai satu hal yang biasa atau bahkan positif. Oke guys, demikian penjelasan 3 teori permasalahan sosial. Semoga kalian bisa paham. Tapi tenang, kalau ada yang tidak paham sekalipun, kalian boleh menuliskan pertanyaan dan menanyakan pada sesi sinkronus mendatang. Dan yang paling penting, pada saat kamu sudah mengetahui 3 teori ini, maka setidaknya kamu bisa menganalisis sebuah masalah sosial yang ada di sekitarmu dengan menggunakan 3 pendekatan atau salah satu pendekatan dari teori ini. Sampai ketemu di sesi sinkronus. God bless you.